Halo, selamat pagi semuanya. Kita hari ini akan membahas untuk persiapan PAT Matematika kelas 8 tentang SPLDV dan statistika. Baik, kita akan masuk ke soal yang pertama. Diketahui dua sudut saling berpenyiku jika salah satu sudut besarnya 14 derajat, lebihnya dari 3 kali sudut yang lain. Oke, jadi saya akan gambar terlebih dahulu sudutnya. Namanya berpenyiku berarti pasti membentuk sudut siku-siku. Oke, jadi ini dua sudut yang berbeda. Ini A, ini B ya. Saya misalkan sudut A dan sudut B. Maka dua sudut ini jika dijumlahkan pasti 90 derajat. Betul ya, karena saling berpenyiku. Kemudian salah satu sudutnya adalah 3 kali sudut yang lain dan 14 lebihnya juga. Maka kita bisa menggunakan cara substitusi. Oke, A itu bisa diwakili dengan 3B plus 14. Maka A ini boleh kita ganti dengan 3B plus 14 ditambah B itu sendiri, maka hasilnya adalah 90 derajat. Oke, 3B tambah B itu adalah 4B, maka 90 dikurangi 14, maka 4B sama dengan 76 derajat. Betul ya, maka B sama dengan 76 per 4 atau sama dengan 19 derajat. Ini sudut B. Nah, sudut A dapat dari mana? Sudut A kita kembali ke persamaan yang kedua ini. A itu kan sama dengan 3B plus 14. Berarti sama dengan 3 kali 19 ditambah 14. B-nya kan 19 tadi. Oke, maka bisa kita hitung ini 57 ditambah 14 sama dengan 71 derajat. Pertanyaannya adalah selisih dua sudut. Karena A lebih besar, maka A dikurangi B sama dengan 71 dikurangi 19, berarti sama dengan 52 derajat. Oke, jadi ini adalah jawaban dari soal berikut. Jadi intinya adalah mengubah dari kalimat bahasa Indonesia ke kalimat matematika. Itu yang terpenting. Oke, mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Keliling suatu persegi panjang adalah 100 cm. Jika panjangnya 10 cm lebih dari lebarnya. Oke, berarti kita buat persegi panjangnya terlebih dahulu. Oke, kemudian ini panjang, ini lebar ya. Kelilingnya diketahui 100 cm, panjangnya 10 lebihnya dari lebar. Oke, seperti ini ya. Maka karena diketahui keliling, maka kita bisa pakai rumus keliling. Oke, kelilingnya kita tahu 100. Kemudian 2 kali P-nya bisa kita misalkan sebagai L plus 10. Ditambah L itu sendiri. Oke, 2-nya boleh saya pindah ke kiri ya. Jadi pembagian 100 dibagi 2. Ini saya jumlah L tambah L ditambah 10. Maka 50, 10-nya saya pindah ke kiri, sama dengan 2L. Kalau bingung, saya akan pindahkan tempatnya. Maka L sama dengan 20 cm. Oke, pertanyaannya adalah lebar. Maka ini adalah jawabannya. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Penyelesaian dari sistem persamaan. Oke, nah kalau ada soal seperti ini bagaimana? Kalau ada soal seperti ini, maka daripada kita menghitung pecahan, alangkah baiknya pecahannya kita hilangkan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Kalikan dengan KPK-nya. 5 dan 3, KPK-nya adalah 15. Apa maksudnya?
masing-masing dikalikan dengan 15. 2/3 Y kali 15, jangan lupa sebelah kanan juga kali 15. Oke, kemudian kita bisa coret, mana yang bisa dicoret? Ini, maka menjadi 6X min 10Y sama dengan 30. Nah, kalau dilihat mungkin nanti apa persamaan yang lebih besar, kalau mau dikecilkan juga boleh, kalau tidak biarkan seperti ini pun tidak apa-apa. Ini persamaan pertama kita. Kemudian persamaan kedua, min 1/5X min 5/6Y sama dengan minus 4. Oke, kita langsung kalikan juga dengan KPK-nya. KPK-nya adalah 30. Betul ya? Maka min 1/5X kali 30 dikurangi 5/6Y kali 30. Jangan lupa sebelah kanan juga kali 30. Kita coret yang bisa dicoret, 30 dibagi 5, 30 dibagi 6, maka hasilnya menjadi min 6X dikurangi 25Y sama dengan min 120. Ini persamaan kedua kita. Nah, kalau kita sudah punya dua persamaan yang biasa seperti ini, maka boleh kita lanjutkan dengan eliminasi. 6X min 10Y sama dengan 30. Persamaan keduanya adalah minus 6X dikurangi 25Y sama dengan negatif 120. Nah, karena ini 6, bagian X-nya sudah sama, ini koefisiennya, maka boleh kita langsung selesaikan. Nah, ini kan beda tanda, ya kan? Beda tanda berarti bisa kita menggunakan tanda tambah. Jadi 6 ditambah minus 6 habis, minus 10 ditambah minus 25 min 35Y, 30 dikurangi 120 minus 90. Oke, bisa kita coret terlebih dahulu yang bisa dicoret. Kita bagi 5, maka hasilnya adalah Y sama dengan 18/7 atau berapakah ini? 24/7. Nah, setelah kita dapat Y, maka kita bisa masuk mencari X dengan cara apa? Masukkan ke salah satu persamaan ini. Oke, misalkan saya masuk ke persamaan 1. 6X min 10Y sama dengan 30. 6X dikurangi 10 kali Y-nya 18/7 sama dengan 30. Berarti 6X min 180/7 sama dengan 30. Saya pindahkan ke kanan. Ini saya ubah ya, jadi per 7 ya, biar gampang dihitung. Oke, maka 6X sama dengan, apakah ini? 390/7. Nah, apakah bisa dibagi dengan 6? Boleh, kalau mau membagi, tapi jangan lupa atas harus dengan atas karena lewat sama dengan. Kita bagi 3. Oke. Begini, kita bagi 2 lagi, menjadi 65. Betul ya? Maka X sama dengan 65/7 atau 92/7. Oke, seperti ini cara mengerjakan. Oke, mari kita lanjut. Soal berikutnya. Nah, usia ayah 3 kali usia 2 anaknya. Oke, kita tulis. Usia ayah sama dengan 3 kali usia 2 anaknya. Setelah 5 tahun, usia ayah 2 kali jumlah usia anaknya. Nah, jangan salah, kalau setelah 5 tahun maka harus ditambah 5. Betul ya?
Tapi yang sebelah sini juga harus ditambah dengan 5. Jadi masing-masing usia anak harus ditambah dengan 5. Oke? Maka A plus 5 sama dengan 2, X plus Y plus 10. Betul ya? Jadi kita punya ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Boleh menggunakan substitusi. Oke, yang ini saya sederhanakan dulu. Maka ini menjadi A plus ini seharusnya kan 2X tambah 2Y tambah 20. Oke, tapi X sama Y-nya saya biarkan di dalam kurung. 20-nya saya keluarkan. Boleh ya? Terus 5-nya saya pindah ke kanan. Maka A itu sama dengan A sama dengan 2X plus Y ditambah 15. Ini persamaan yang kedua yang baru kita. Berarti boleh dong kita hitung persamaan 1 dengan persamaan yang kedua tadi. A yang pertama, ini kan berarti A sama dengan A. 3X plus Y sama dengan 2X plus Y ditambah 15. Nah, ini kan sama-sama X plus Y, X plus Y. Boleh dong kita pindah jadi 1 di sebelah kiri. Ini ya, 3 dikurangi 2, 1X plus Y. Nah, jumlah anaknya adalah 15. Berapakah umur ayah? Kita masuk ke persamaan 1. 3 kali 15 sama dengan 45. Oke. Yang penting adalah merubah dari bahasa Indonesia biasa, dari bahasa biasa ke bahasa matematika. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Selisih dua bilangan adalah 10. Bilangan pertama dikalikan 2, hasilnya 3 kurangnya dari bilangan kedua. Baik, mari kita masukkan. Saya misalkan bilangan yang pertama adalah A. Bilangan kedua adalah B. Selisih dua bilangan adalah 10. Oke, ini persamaan 1 kita. Jika bilangan pertama dikalikan 2, hasilnya adalah 3 kurangnya dari bilangan kedua. Oke, ini persamaan kedua kita. Nah, mau pakai cara apa? Bebas. Kalau mau pakai cara eliminasi, berarti yang persamaan kedua, B-nya kita pindah ke kiri. Oke, maka kalau mau eliminasi berarti persamaan 1, persamaan 2. Berarti A dikurangi B sama dengan 10, yang berikutnya 2A dikurangi B sama dengan negatif 3. Sudah sama koefisien untuk B, maka bisa kita hitung. A dikurangi 2A, 1 dikurangi 2, minus 1A. 10 dikurangi negatif 3, berarti ditambahkan. Oke, maka A sama dengan negatif 13. Sampai sini selesai. Karena permintaannya hanya salah satu bilangan. Kalau kamu menemukan yang B, ya silahkan dicari yang B. Oke, mari kita lanjut. Nomor berikutnya. Soal statistika, sejumlah kursi. Alokasi anggaran, kayu 35, paku 10. Oke, mari kita tulis terlebih dahulu. Ganti warna ya, biar nggak bosan. Kayu 35 derajat. 35%. Kenapa saya bilang derajat? Paku
10%, cat 20%, tenaga 30%, dan lain-lain 5%. Oke, mau dibuat ke diagram lingkaran. Namanya diagram lingkaran pasti menggunakan sudut. Betul ya? Berarti tinggal kita ubah. Untuk cat itu kan harusnya 20%. Betul ya? Kita ubah ke sudut. Nah, karena satu lingkaran adalah 360 derajat, berarti kita kalikan dengan 360 derajat. Oke, coret, coret, maka menjadi 72 derajat. Betul ya? Sama juga dengan paku, dengan kayu. Kayu 35% kali dengan 360. Oke. Kemudian ini saya bagi 5. Saya bagi 2. Berarti 7 kali 18, 70 tambah 56, 126 derajat. Oke, jadi kalau mengubah dari persen ke derajat untuk membuat diagram lingkaran seperti ini caranya ya. Oke, mari kita lanjut. Dalam ulangan matematika ada 2 kelompok. Kelompok 1, 21 rata-rata 62, kelompok 2, 29 rata-rata 68. Tentukan rata-rata kelas. Oke. Maksudnya apa? 21 siswa rata-rata 62, berarti ada 21 siswa nilainya 62, 62, 62 dan seterusnya. Betul ya? Berarti boleh kita tulis X bar sama dengan ini lambangnya rata-rata ya. 21 anak kali nilainya 62. Kemudian ditambah 29 anak nilainya 68. Dibagi dengan berapa banyak anak semuanya? 21 tambah 29. Oke, berarti nilainya adalah 1302 ditambah 29 kali 68, 1972 per 50. Oke, kita tambahkan 4, 7, 2, 3 begini ya, per 50. Oke, ini 50. Agak jelek nulisnya. Saya ubah dulu biar jelas. Nah, maka hasilnya menjadi 65,48. Itulah rata-rata kelas baru untuk matematika. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Rata-rata nilai kuis fisika. 38 siswa adalah 64. Ada 2 lagi ikut. Oke, berarti kita tetap mengikuti pakai rumus rata-rata. Betul ya? 38 siswa nilainya 64. Ada 2 anak lagi masing-masing 80 tambah 75. Ada berapa semua anaknya sekarang? 40. Oke, berarti 38 kali 64 itu adalah 24. 32 ditambah dengan 155 dibagi dengan 40. Oke, maka hasilnya adalah 64,675. Kalau seandainya mau dibulatkan kedua desimal, maka jangan lupa tanda pembulatan seperti ini. Oke, bukan sama dengan biasa ya. Perhatikan, bukan sama dengan biasa. Oke, mari kita masuk ke soal berikutnya. Nah, histogramnya menunjukkan banyak anak setiap karyawan dalam suatu lembaga. Tinggal kita lihat. Ada berapa nih anaknya nih? Frekuensinya.
banyaknya anak setiap karyawan. Jadi ada yang tidak punya anak, ada 3 orang tidak punya anak, ada 9 orang punya anak 1, ada 7 orang punya anak 2, ada 8 orang punya anak 3, ada 2 orang punya anak 4, dan ada 1 orang punya anak 5. Jadi total anak semuanya berapa? Tinggal kita jumlah. 3 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 2 tambah 1. 10, 20, 30 anak. Gampang ya? Oke, kita harus bisa membaca diagram ya. Harus mampu. Oke, mari kita lanjut. Iya, soal berikutnya, soal bahasa Inggris. Oke, di tabel ini adalah nilainya Patrick untuk 25 pertanyaan soal sejarah. Untuk multiple choice, untuk pilihan ganda, dia betul 14, salah 1. Untuk soal betul atau salah, yang benar dapat 6, yang benar 6 soal, yang salah 4 soal. Pertanyaannya adalah berapa persen jawaban benar salahnya dia yang benar. Berapa persen jawaban betul salahnya dia yang benar. Nah, berarti kita bisa hitung gimana? Untuk soal betul salah, true false. Oke, untuk soal true false, dia betul berapa? Betul 6 kan? Berapa soal semuanya? 25. Kalau dia minta persentase, berarti harus kali dengan 100%. Oke, tinggal kita hitung. Bagi 25, 4, maka jawabannya 24%. Oke, seperti itu saja. Gampang ya? Mari kita lanjut ke soal terakhir. Ya, ini adalah diagram kumulatif frekuensi untuk banyaknya mobil yang dipunyai tiap rumah tangga. Ada yang tidak punya mobil, ini ada 2 orang, kita tulis dulu ya. Ada 2 rumah tangga yang tidak punya mobil, ada berapa ini? 5 yang punya 1 mobil, ada 12 yang punya 2 mobil, ada 18 yang punya 3 mobil, dan ada 20 rumah tangga yang punya 4 mobil. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak rumah tangga yang tidak punya mobil? Ada 2 household. Oke. Terus pertanyaan kedua, berapa banyak rumah tangga yang mempunyai mobil? Paling sedikit 2. Berarti bisa 2, bisa 3 mobil, bisa 4 mobil. Berarti berapa ini? 50 household. Yang terakhir, berapakah mediannya? Kita urutkan dulu. Median itu nilai tengah dan harus urut. Coba mana tengahnya? Ini kan tengahnya. Ini kan? Maka ini adalah mediannya. Berarti jawabannya adalah median sama dengan 12. Oke, saya rasa sampai di sini penjelasan saya untuk latihan soal persiapan PAT. Semangat. Salam matematika.